Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Ma'alim fis Suluk wa Tazkiyatun Nufus. Kita sampai kepada pembahasan al-wasitiyah atau sikap pertengahan ahlu sunnah wal jamaah. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, minal ma'lum anna ahla sunnah wal jamaah wal wastu fi firaqil ummah. Sudah merupakan perkara yang dimaklumi atau diketahui bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah dia pertengahan di antara golongan-golongan atau firqah-firqah yang ada di tengah-tengah umat. Fahum wastun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'atil al-jahmiyah wa ahli tamthil al-musyabbihah. Jadi mereka ahlu sunnah pertengahan di dalam bab sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di dalam mengimani atau di dalam bab sifat-sifat Allah ada dua ekstrim ya, ada dua ekstrim secara umum ya. Jadi ada ahlu ta'til yang dipelopori oleh Jahmiyah. Ahlu ta'til ini orang-orang yang atau kelompok yang menolak sifat-sifat Allah. Nah, artinya Allah tidak disifati dengan sifat apapun. Nah, pelopornya adalah Jahmiyah dan turunannya ya, seperti Mu'tazilah ya, Asy'ariyah dan yang mengikuti metode mereka, walaupun dari masing-masing kelompok tersebut ada perbedaan-perbedaan ya. Kemudian ekstrem yang kedua ahlu tamthil al-musyabbihah. Ini kebalikannya, kelompok yang suka memisalkan Allah atau menyamakan Allah. Nah, maka ahlu sunnah pertengahan, yang dimaksud pertengahan adalah ya, menafikan misal dari Allah dan menetapkan sifat ya, mengimani sifat. Nah, karena ahlu ta'til ini mereka berlebihan di dalam perkara mensucikan Allah ya. Jadi mereka berlebihan di dalam perkara mensucikan Allah karena saking tidak ingin terjatuh kepada memisalkan Allah dengan makhluk, sampai kepada taraf mereka tidak mau menetapkan sama sekali sifat Allah. Karena menurut logika mereka, menetapkan sifat berarti konsekuensinya harus memisalkan atau menyamakan Allah. Nah, kemudian yang sebaliknya ya, mereka mengimani ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah, namun berlebihan di dalam menetapkan, sehingga mereka pada taraf bahwasanya sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran maupun hadis, yaitu seperti sifat-sifat kita. Nah, ini berlebihan ya. Maka ahlu sunnah menafikan misal karena berpegang kepada ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Nah, namun ahlu sunnah juga menetapkan sifat
Karena ayat selanjutnya atau ayat kelanjutan dari ayat tersebut, wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka di sini bisa diambil kaidah isbatus sifat, yang menetapkan sifat tidak mengandung konsekuensi tamsil atau tasbih. Tapi Ahlus Sunnah menetapkan sifat bagi Allah dengan penetapan yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada kaidah dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian la walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Ahlus Sunnah pertengahan di antara tadi ahlu ta'til dan ahlu tasbih. Nah, demikian juga mereka pertengahan di dalam bab af'al, di dalam bab perbuatan-perbuatan Allah, antara kelompok Jabriyah dan Qadariyah. Ya, ini dalam bab takdir. Ya. Nah, kelompok Jabriyah ya, berpandangan bahwasanya yang memiliki perbuatan secara hakiki hanyalah Allah. Adapun hamba itu tidak memiliki perbuatan sama sekali. Dan penisbatan perbuatan kepada hamba itu sifatnya majazi, hanya majaz saja. Hakikatnya itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bahaya. Kenapa? Nanti kesananya ketika melakukan kemaksiatan nanti akan beralasan dengan takdir. Nah, ini kan bukan perbuatan saya. Nah, ini kan ditakdirkan oleh Allah. Ya, jadi ketika dia melakukan dosa kemaksiatan, nantinya seperti itu. Ini Jabriyah. Ini Jabriyah, seperti itu, bahaya. Nah, kemudian kebalikannya Qadariyah. Maka Qadariyah meyakini bahwasanya hamba memiliki perbuatan secara independen yang tidak dicampuri oleh kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah tidak ikut campur dalam perbuatan seorang hamba. Maka ini juga bahaya, berarti menetapkan adanya dua pencipta. Ya. Jadi Allah dan hamba itu sendiri. Jadi menganggap hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, ini juga keliru. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala yang terjadi itu berdasarkan ilmu Allah, sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz, kemudian dikehendaki oleh Allah dan diciptakan oleh Allah. Nah, maka perbuatan manusia adalah perbuatan mereka sendiri secara hakiki, namun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dinisbatkan perbuatan tersebut kepada manusia itu sendiri. Ya. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakanmu dan apa yang kamu kerjakan. Ya, Allah telah menciptakanmu dan apa yang kamu kerjakan. Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak. Namun kehendak manusia ya tidak mungkin bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ketika kehendak Allah kehendak manusia bertepatan dengan kehendak Allah, maka itu pasti terjadi. Tapi ketika kehendak manusia bertentangan dengan kehendak Allah, yang pasti akan terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia itu sendiri punya kehendak. Nah, sehingga atas dasar itulah nanti
pahala dan dosa. Ya, atas dasar itulah nanti berlakunya pahala dan dosa. Seperti itu. Karena manusia memiliki ikhtiar. Ya, memiliki ikhtiar atau pilihan atau keinginan atau kehendak. Nah, maka Ahlus Sunnah pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Karena berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Maka kalian tidaklah berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabbul alamin. Kemudian juga ayat tadi, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nah, contoh saya mukul, itu perbuatan saya atas kehendak saya, tapi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tadi menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, dan tentu itu bukan aib, bukan celak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara bentuk iman kepada takdir, iman kepada takdir baik maupun yang buruk, seperti itu. Nah kemudian demikian juga Ahlus Sunnah pertengahan di dalam bab al-asma wal ahkam, bab tentang nama dan hukum. Ya, maksudnya apa? Orang yang menampakkan keislaman secara zahir, ya maka kita hukumi dia Islam secara zahir. Demikian juga orang yang menampakkan kekufuran secara zahir, ya maka kita hukumi dia kufur secara zahir. Nah, maka perkara batin itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh misalkan orang munafik. Selama dia menyembunyikan kemunafikannya, tidak menampakkan kemunafikannya, dan yang dia tampakkan adalah keislaman. Nah, maka kita hukumi dia berdasarkan apa yang nampak. Sarairnya, ya, di sisi Allah itu kita serahkan sirnya. Allah yang lebih tahu. Nah, kemudian ya, misalkan kita melihat ada orang melakukan kekufuran, padahal mungkin saja misalkan dia mendapat ancaman. Nah, namun kita tidak mengetahui itu, tidak mengetahui dia mendapatkan ancaman dan lain sebagainya. Cuman yang nampak dia melakukan kekufuran secara lahiriah, dan kita tidak melihat dia ada keterancaman dalam melakukan hal tersebut. Ya, kita hukumi dia dengan apa yang nampak. Hukum batin itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan pertengahan fi babil asma wal ahkam. Ya, seperti itu. Nah, dan tentu orang yang menampakkan keislaman secara lahir dan batinnya Islam, zahirnya Islam, ya maka dia Islam secara lahir dan batin, seperti itu. Ya, makanya di dalam hadis, ya, fa idza fa'alu dzalik, ya, ketika menyebutkan tentang rukun Islam, ya, tauhid, kemudian salat dan zakat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, ya, wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka melakukan hal tersebut secara zahir, mengucapkan kedua kalimat syahadat, dan tidak nampak darinya hal yang bisa membatalkan syahadatnya, ya, menegakkan salat, menunaikan zakat, mereka telah memelihara dariku, kata Nabi SAW, darah dan hartanya. Hisabnya, perhitungan secara batinnya, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga tentang al-wa'd wal wa'id, janji dan ancaman. Ya, maka kita katakan, ya, orang yang melakukan kebaikan, ya dia nanti
dijanjikan pahala. Orang yang melakukan keburukan dijanjikan diancamkan dengan ancaman. Namun realitanya nanti kita tidak tahu, ya, karena mungkin saja ada mawani, ada penghalang-penghalang. Ya, contoh orang secara zahir misalkan melakukan amal soleh, ya kita harapkan dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Tapi kan kita tidak tahu, bisa saja ada yang menyebabkan amalnya tidak diterima. Atau misalkan secara zahir ada orang melakukan dosa kemaksiatan, kita katakan orang yang melakukan ini ya nanti akan mendapatkan ancaman seperti ini. Tapi realitanya nanti di akhirat kita tidak tahu, bisa jadi misalkan ada sebab yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, selama tidak jatuh kepada perbuatan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendaki. Nah, taib. Kemudian, ya, maka tadi Ahlus Sunnah, ya, pertengahan di dalam bab asma, ahkam, janji dan ancaman antara kelompok Wa'idiyah. Kelompok Wa'idiyah ini Khawarij dan Mu'tazilah contohnya, ya, yang mereka menghukumi pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin kekal di dalam neraka, ya. Kemudian mereka Khawarij dan Mu'tazilah mengeluarkan pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin dari keimanan secara keseluruhan. Walaupun kalau Mu'tazilah abu-abu mengenai hukum di dunia, ya, tentang penamaan hukum di dunia. Kalau Khawarij kan gentle, pelaku dosa besar, tentu dosa besar selain syirik, ya, pelaku dosa besar selain syirik. Kalau Khawarij mengatakan kafir, ya, seperti itu. Tapi kalau Mu'tazilah malu-malu, oh dia enggak mukmin, enggak kafir, tapi dia itu ada dalam suatu manzilah bainal manzilatain, ada dalam satu kedudukan di atas dua kedudukan, enggak iman enggak kafir, al manzilah bainal manzilatain, itu Mu'tazilah. Tapi hukum akhirat sama dengan Khawarij, ya, pelaku dosa besar kekal di dalam neraka, tidak akan pernah keluar dari neraka, ya. Jadi mereka hanya memfokuskan kepada ayat-ayat ancaman. Mereka melupakan ayat-ayat pengampunan, ya. Taib. Ya, jadi mereka mendustakan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, tentu kita menetapkan adanya syafaat, tapi syafaat itu adalah setelah mendapatkan izin dari Allah kepada yang memberi syafaat dan ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Dan syafaat itu diminta langsung kepada Allah. Tidak boleh kita minta syafaat ke yang telah mati. Nah, taib. Kemudian pertengahan antara apa tadi Ahlus Sunnah? Bainal Murji'ah, ya, pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah. Nah, kalau Murji'ah sebaliknya, mereka mengatakan keimanan orang fasik seperti keimanan para nabi, ya, dan amal soleh itu bukan bagian dari iman, ya. Jadi amal soleh menurut Murji'ah itu bukan bagian dari iman. Jadi seorang itu yang penting dia yakin, percaya, amal itu tidak mempengaruhi. Itu Murji'ah, walaupun nanti ada sekte-sektenya. Ya, ada Murji'atul Fuqaha yang mengatakan iman itu keyakinan dan ucapan. Nah, sedangkan amal itu adalah syarat kesempurnaan. Nah, amal adalah syarat kesempurnaan. Taib. Nah, kemudian ada Jahmiyah. Jahmiyah ini iman itu cukup mengenal Allah, walaupun tidak diucapkan dan diamalkan. Ya,
cukup dengan Allah. Kemudian ada karamiyah, iman itu cukup diucapkan, gak penting keyakinan dan amalan, yang penting diucapkan. Ini semua bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian yukadzibuna al-wa'id wal iqab bil kulliyah. Jadi kalau Murji'ah ini mendustakan ancaman hukuman secara keseluruhan. Artinya apa? Tenang, Allah Maha Pengampun. Hanya berpegang kepada ayat-ayat janji dan ampunan. Tenang, Allah Maha Pengampun. Tenang, Allah Maha Pengasih dan penyayang. Nah, maka tadi Ahlus Sunnah pertengahan di antara Murji'ah dan Khawarij. Ya. Maka Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin selama tidak menghalalkannya. Ya, tapi tidak juga mengatakan dosa itu tidak berbahaya bagi keimanan. Tetap mengatakan dosa berbahaya bagi keimanan. Tapi pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid, Ahlus Sunnah mengatakan tahta masyiatillah, itu di bawah kehendak Allah nantinya. Karena berpegang kepada ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, dan Allah mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendaki. Ya, dan barang siapa yang menyekutukan Allah maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Demikian juga berpegang kepada hadis-hadis yakhruju minan nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman. Akan keluar dari api neraka orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar zarrah. Tentu ini keimanan yang tidak batal. Ya, keimanan yang tidak batal. Nah, taib. Nah, kemudian juga kama anhum wastun fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainar Rafidah wal Khawarij. Sebagaimana Ahlus Sunnah juga pertengahan sikapnya terhadap para sahabat Nabi sallallahu antara Rafidah. Nah, Rafidah ini mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa saja. Nah, kecuali Ali, kemudian Salman Al-Farisi, ya, Khadijah dan yang lainnya. Ya. Taib. Kemudian Khawarij ini sebaliknya. Khawarij ini mengakui Abu Bakar, Umar, ya, tapi mengkafirkan Ali, mengkafirkan Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Ahlus Sunnah ya bertaradi, berwala kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya fitnah yang terjadi di antara para sahabat Nabi, maka Ahlus Sunnah tidak ikut campur, tidak masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena mereka adalah para ahli ijtihad. Kalaupun keliru maka dosanya diampuni, dan yang benar dapat 2 pahala. Makanya Umar ibn Abdul Aziz ya ditanya oleh seseorang mengenai fitnah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Ya. Maka jawaban Umar ibn Abdul Aziz, tilka ummatun qad khalat. Itu umat yang telah lalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Baginya apa yang dia kerjakan, usahakan. Bagi kalian apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan ditanya atas apa yang mereka lakukan. Kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka lakukan. Itu bukan urusan kita. Nah, Ahlus Sunnah salamatus sadr. Ya, Ahlus Sunnah dadanya selamat, hatinya selamat terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka
mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah ya saudara-saudara kami yang mereka mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami sifat ghil, sikap kedengkian, kebencian kepada orang-orang beriman." Maka Ahlus Sunnah bertaradi mendoakan keridhaan untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Nah, oleh karena itu, ya, nah, sebagian ulama memasukkan Umar ibn Abdul Aziz sebagai Khulafaur Rasyidin yang ke-5, ya, karena keadilannya. Tapi pertanyaannya, lebih utama mana Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah? Tentu lebih utama Muawiyah, karena Muawiyah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tentu sahabat itu lebih baik daripada selain sahabat. Nah, ya. Nah, kemudian fa idza kana ahlus sunnah waston fi babil i'tiqad, maka apabila ahlus sunnah pertengahan di dalam bab akidah tadi, fakadzalika hum waston fi babis suluk baina tarfail ifrat wa tafrit. Jadi apabila ahlus sunnah wal jamaah pertengahan dalam bab keyakinan, bab i'tiqad, demikian juga mereka pertengahan di dalam bab suluk, di antara kedua sisi ifrat dan tafrit. Ya, ifrat ini gulu ekstrim berlebihan, tafrit ini sebaliknya, menggampangkan. Ya. Fadinullah bainal ghali fihi wal jafi anhu. Jadi agama Allah ini pertengahan di antara gulu dan menggampangkan. Ya, tidak berlebihan, demikian juga tidak menggampangkan. Jadi agama Allah ini pertengahan, wastun. Sebut dengan wasitiyah. Nah, kenapa? Inna imana ahli sunnah bijami nus asabita fi mas'alah ma qad awrathahumul khairiyah wal wasatiyah bainal firaq. Jadi keimanan ahlu sunnah dengan seluruh nas-nas yang sahih, yang sabit di dalam suatu permasalahan, ya, inilah yang mewariskan kepada mereka kebaikan dan wasitiyah tadi, pertengahan di antara kelompok-kelompok yang muncul di tengah-tengah umat. Karena apa? Ahlu sunnah ini berpegang kepada seluruh dalil. Kalau kelompok-kelompok sesat itu biasanya parsial, jadi berpegang kepada satu dalil, meninggalkan dalil yang lain, sehingga menyebabkan kepincangan di dalam memahami. Ahlu sunnah mengamalkan seluruh nas, mengamalkan seluruh nusus, ya. Taib. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wa kadzalika, kata beliau, ahlu sunnah fi sairi abwabi sunnah hum wastun li'annahum mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqu alaihi as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Demikianlah ahlu sunnah di dalam seluruh bab-bab sunnah, ya. Dan yang dimaksud sunnah di sini adalah tata cara beragama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena sunnah ini ada 3 makna. Jadi pengertian sunnah ini ada tiga makna. Ya. Pertama adalah sunnah dalam bab akidah, maksudnya apa? Sesuatu yang menjadi lawan dari bidah. Yaitu apa? Tata cara beragamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud dalam hadis Al-Ibrad ibn Sariyah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang kepada sunnahku
tata cara beragamaku dan tata cara beragamanya khulafaur rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk setelahku. Dan sunnah di sini biasanya yang dimaksud adalah akidah. Ya, akidah. Dan itulah yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, al-Islam wa sunnah hiyal Islam. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Tidak akan tegak salah satu di antara keduanya kecuali dengan yang lain. Ya, sunnah itu Islam itu sendiri. Ya. Jadi jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabat di dalam beragama. Ya. Kemudian sunnah dalam pengertian ulama hadis, ya segala yang diriwayatkan dari Nabi, baik ucapan maupun perbuatan maupun ketetapan maupun sifat, baik sifat secara fisik maupun sifat secara perangai, secara akhlak. Itu sunnah dalam pengertian ulama hadis. Apapun yang diriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam atau dinisbatkan kepada Nabi SAW, baik ucapan maupun perbuatan, ya, baik ucapan maupun perbuatan ataupun takrir, ketetapan ataupun sifat tadi, baik sifat yang berkaitan dengan attitude, ya, perangai, akhlak, atau yang berkaitan dengan fisik. Nah, kemudian sunnah menurut pengertian usuli ulama usul fikih, yaitu tadi sunnah itu sesuatu yang di bawah wajib, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah namun tidak bersifat wajib, dikerjakannya mendapat pahala, ditinggalkan tidak sampai dosa. Nah, ini mah dalam pembahasan usul fiqh. Nah, tentu sunnah yang dimaksud di sini adalah dari pengertian yang pertama. Makanya ahlus sunnah wal jamaah itu ya pengertian yang pertama tadi. Yang dimaksud adalah pengertian yang pertama tadi. Nah, jadi ahlus sunnah di dalam seluruh bab-bab sunnah mereka pertengahan. Dikarenakan mereka berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang disepakati oleh as-sabiqun al-awwalun, para pendahulu umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, oleh karena itu apa? Sumber dalam beragama itu dalam Islam Al-Quran yang disepakati, ya, Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Ya, Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas itu yang disepakati. Nah, kemudian Asy-Syatibi rahimahullah mentakrir, yang menetapkan pengertian wasatiyah di dalam agama ini. Beliau mengatakan asy-syariah jariyatun fit taklif bimuqtadaha ala tariqil wasat al-a'dal. Jadi syariah ini berjalan di dalam taklif, di dalam pembebanan dengan konsekuensinya di atas jalan pertengahan adil. Ya. Al-akhid minat tarfain biqistin la maila fih. Ya, mengambil di antara dua sisi ekstrim dengan adil, tidak ada kecenderungan kepada salah satu di antara dua sisi tadi, tapi adil, pertengahan. Nah, di mana hal tersebut masuk di bawah perkara yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, ya, tanpa kesulitan untuk melakukannya, demikian juga tanpa sikap menggampangkan. Ya. Taib. Bal huwa taklif jarin ala muwazanah. Bahkan itu merupakan taklif atau pembebanan yang berjalan di atas keseimbangan. Ya. Taqtadi fi jamil mukallafin ghayatal i'tidal. Ya, yang menuntut di dalam seluruh, ya, para mukallaf sesuatu yang di dalam puncak keadilan atau keseimbangan. Fa in kana tashri li ajli inhiraf al mukallaf aw wujudi mazinati inhirafihi anil wasat ila ahadi tarfain
kana tashri' radan ila al-wasl al-a'dal, lakin ala wajhin yamilu fihi ila al-janib al-akhar liyahsul al-i'dal fihi. Ya. Nah, kemudian apabila ya tasyri', pensyariatan, dikarenakan ya penyimpangan seseorang mukallaf atau diduga adanya penyimpangan dari sikap pertengahan tersebut kepada salah satu di antara dua sisi, maka syariat ini akan mengembalikannya kepada keadilan tadi, ya, kepada pertengahannya tadi. Akan tetapi ya dengan cara ya lebih cenderung di dalamnya kepada sisi yang lain supaya terjadi keseimbangan. Ya, supaya terjadi keseimbangan. Ya, contoh misalkan apa? Seseorang dia dikalahkan dengan atau mendominasi tadi harapan. Dia mendominasi dalam dirinya harapan sehingga dia lupa dengan ancaman. Nah, sehingga dia menggampangkan perkara dosa. Maka diseimbangkannya dengan cara apa? Dengan cara dilebihkanlah porsi ancaman kepada supaya dia kembali seimbang. Atau misalkan seseorang mendominasi pada dirinya tasyaddud, berlebihan di dalam beragama, ya, sehingga dia hampir putus asa. Ya, maka diberikan kepadanya porsi yang menyebabkan dia harapannya tinggi sehingga seimbang. Ya, contohnya begini. Ya, contohnya begini, misalkan apa? Ya, kita lihat ada orang yang dia sehat, ya, banyak duit, kemudian kecenderungan kepada maksiatnya tinggi. Ya, kemudian dia tadi apa, karena punya pemahaman di mana dia mendominasi pada dirinya adalah sikap harapan. Yang seperti ini harus ditakut-takuti, ya, harus diingatkan dengan nas-nas ancaman supaya seimbang. Tapi orang yang kelihatannya dia putus asa, ya, putus asa, merasa dosanya tidak akan diampuni dan lain sebagainya, rasa takutnya tinggi, maka diseimbangkan dengan apa? Diingatkan dengan nas-nas yang memberikan harapan kepada dia supaya tetap seimbang. Jangan salah. Nah, disinilah apa seorang dai atau seorang mufti atau seorang penasehat harus tahu nih keadaan audiensnya atau keadaan mad'unya. Jangan sampai fatwa dia atau nasihat dia malah menyebabkan dia semakin tenggelam dalam keekstriman tersebut. Nah, taib. Ya, kita jeda dulu ya setelah salat isya. Taib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Taib. Ya, masih penukilan dari perkataan Syatibi rahimahullah ila an qala, sampai beliau mengatakan fa idza nazarta fi kulliyatin syar'iyyatin fata'ammalha tajidha hamilatan ala tawassut. Maka apabila kamu melihat syariat secara keseluruhan, kemudian kamu merenungkannya, kamu akan mendapati syariat tersebut menggiring kepada tawassut, kepada pertengahan.
fa in ra'aita mailan ila jihati tarfin minal atraf fadzalika fi muqabalati waqi'in aw mutawaqqi'in fi tarfil akhar. Maka apabila kamu melihat kecenderungan kepada salah satu ujung di antara ujung-ujung, ya, atau kecenderungan kepada salah satu sisi di antara sisi-sisi, maka hal tersebut untuk, ya, sebagai perlawanan atas hal yang realita yang terjadi atau dikhawatirkan terjadi pada sisi yang lain. Jadi maksudnya untuk menyeimbangkan. Nah, fatarfut tasydid, maka sisi tasydid, ya, keras, ya, wa amatun ma yakunu fit takhwif wa tarhib wa jazr. Yang secara umum itu berlaku untuk, ya, menakut-nakuti, untuk memberikan efek jerak, ya. Nah, kemudian yu'ta bihi, jadi takhwif tadi, ya, menakut-nakuti, mengancam, ya, atau sesuatu yang bersifat, ya, untuk mendapatkan efek jerak. Nah, itu biasanya didatangkan untuk melawan, ya, orang yang dikuasai dengan sikap ingin bebas dari agama. Tidak orang yang memang ingin bebas dari agama, cenderung melalaikan, maka porsi yang diberikan kepada dia lebih banyak adalah ancaman, ya, atau ditakut-takuti. Nah, kemudian wa tarfut takhfif, sebaliknya sisi keringanan. Nah, maka itu digunakan untuk memberikan harapan, motivasi, dan keringanan. Nah, ini didatangkan untuk melawan, ya, atau untuk menyeimbangkan orang yang dikuasai sikap haraj dan tasydid, jadi sikap berlebih-lebihan, ya. Nah, fa'ilam yakun dza wala dzaka, kalau bukan ini dan itu, ra'aita at-tawassut laihan, maka kamu akan melihat pertengahan tersebut nampak, ya. Wa maslakul i'tidal wadihan, dan jalan keseimbangan itu jelas. Wahwal asal alladhi yurja ilaih, dan ini menjadi pondasi, menjadi dasar yang harus atau yang dijadikan rujukan, ya, dasar yang dikembalikan kepadanya, ya. Wa ala hadza idza ra'aita fi an-naqli minal mutabarri'in fid din man mala an tawassut fa'lam anna dzalika mura'atan minhu litarfi waqi'in aw mutawaqqin fil jihatil ukhra wa alaihi yajri an-nadhar fil wara' wa zuhud wa ashbahahuma wa ma qabalahuma. Nah, oleh karena itu kalau kamu melihat dalam penukilan, ya, dalam riwayat misalkan dinukil orang-orang yang mumpuni di dalam agama, ya, para ulama terdahulu, misalkan ada penukilan-penukilan dari mereka kemudian seperti melenceng dari pertengahan, jadi seperti padanya terlihat sisi berlebihan dalam satu hal, ya. Misalkan pada ulama tersebut yang diriwayatkan keadaannya kok nampak seperti dia ini berlebihan dalam suatu sisi, dalam satu perkara. Nah, maka ketahuilah hal tersebut terjadi, ya, karena dia menjaga sisi yang terjadi pada dirinya atau dikhawatirkan terjadi dari arah yang lain, ya, dari arah yang lain. Artinya apa? Dia melakukan tersebut untuk
supaya terjadi keseimbangan, karena dia mengkhawatirkan sesuatu yang memang terjadi pada dirinya atau dikhawatirkan terjadi pada dirinya, ya, berlebihan di dalam sisi yang lain. Taib. Nah, kemudian maka wa alai yajri nazar fil wara wa zuhud. Maka atas dasar hal tersebut ya kita memandang wara dan zuhud dan yang semisal keduanya atau yang menjadi lawan dari keduanya. Ya. Taib. Maka kita melihat misalkan ada riwayat ya di mana ada seorang ya qadi di masa tabi'in ya, di masa sahabat atau tabi'in ya, di mana datang kepadanya dunia. Ya, di mana datang kepadanya dunia. Nah, kemudian dia bersedih dan mengatakan ja'atni dunya litufsidu akhirati atau litufsida akhirati. Datang kepadaku dunia untuk merusak akhiratku. Kemudian dia memerintahkan kepada istrinya untuk membagi-bagikan seluruhnya. Ya, kalau ini kita lihat ini kayaknya berlebih-lebihan. Ya. Jadi datang kepadanya padahal dia butuh sebetulnya, tapi telah datang kepadanya kemudian dia bagi-bagikan. Nah, maka bisa jadi dia ingin menjaga sisi yang lain. Dan tentu praktek-praktek seperti ini ya artinya tidak bisa dipraktekkan oleh setiap orang. Ya, tergantung kondisi. Ya. Contoh misalkan praktek yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dia menginfakkan seluruh hartanya. Ya, ketika ditanya oleh Rasulullah, "Ma abqaita li ahlika?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Abqaitu lahumullah wa rasuluhu. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ya. Taib. Tapi kita melihat Umar, saya sisakan semisalnya. Ya, saya sisakan semisalnya. Nah, maka tadi ya, hal-hal yang seperti ini kalau dipraktekkan belum tentu cocok bagi seseorang. Ya, tergantung kondisi. Ya, kalau memang memiliki kondisi mirip dengan Abu Bakar, ya bisa dipraktekkan seperti itu. Tapi secara asal syariat itu ya tidak pertengahan. Ya kan? Ya, kita lihat dalam perkara wasiat. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sakit parah dan dijenguk oleh Rasulullah SAW, kemudian dia semacam curhat kepada Nabi SAW. Ya, jadi saya ini banyak harta, tidak ada ahli waris kecuali anak perempuanku satu orang. Boleh nggak aku bersedekah, ya, berwasiat dengan 2/3 dari hartaku? Kata Nabi, enggak, itu kebanyakan. Setengahnya enggak, itu juga kebanyakan. Sepertiganya oke, bisa, tapi itu juga masih kebanyakan. Kemudian Nabi mengatakan kepada Sa'ad, la antadzara warasataka agniya khairun laka min antadzarahum alatan yatakaffafuna 'alan nas. Kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan sengsara, nantinya minta-minta kepada manusia. Nah, itu pertengahan. Secara asal itu yang dipraktekkan. Ya, secara asal itu yang dipraktekkan. Seperti itu. Atau misalkan kita melihat praktek, misalkan salaf. Contoh ada yang diriwayatkan salat witir dari setelah Isya beres-beres menjelang subuh misalkan. Ya. Taib. Hal yang seperti ini ya mungkin bisa bagi sebagian orang, tapi ya belum tentu bisa untuk semua orang. Ya. Tapi yang secara asal yang dipraktikkan Nabi.
Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, di antara malam ya hendaknya kamu bangun untuk bertahajud di dalamnya. Itu yang pertengahan. Artinya ada waktu tidur, ada waktu untuk tahajud. Dan itu yang sikap pertengahan yang dilakukan atau diperdebatkan oleh ya Salman Al-Farisi dengan siapa? Abu Dzar. Ya. Abu Dzar di mana dia terus sholat. Ya. Jadi sampai Salman Al-Farisi ya istilahnya apa? Nggak cocok dengan apa yang dilakukan oleh Abu Dzar tersebut. Sampai Abu Dzar mengatakan, tidur kamu, kata Abu Dzar mengatakan kepada Salman supaya tidur. Abu Dzar mengatakan, saya tidak akan tidur sampai kamu tidur. Ya. Kemudian Abu Dzar Salman Al-Farisi menasihati Abu Dzar. Wa li rabbika 'alaika haqqan. Ya, Tuhanmu atas bagi Tuhanmu atas dirimu ada hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Bagi keluargamu, bagimu atas dirimu ada hak. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Untuk dirimu ya, atas dirimu ada hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah hak masing-masing sesuai porsinya. Kemudian dilaporkanlah kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, apa jawabannya? Shadaqa Salman. Benar tuh apa yang dikatakan Salman. Itu secara itu pertengahan. Jadi ketika diriwayatkan dari salaf misalkan ada sikap-sikap yang memang seakan-akan ekstrim, itu belum tentu bisa dipraktekkan oleh masing-masing. Ya, belum tentu bisa dipraktekkan oleh masing-masing. Maka dikembalikan kepada yang apa dipraktekkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika salaf melakukan hal tersebut pasti ada alasan tadi untuk menyeimbangkan perkara yang memang dia alami atau dikhawatirkan mengalami dirinya sehingga mengharuskan dia bersikap seperti itu. Dan tentu tiap orang berbeda-beda. Nah, taib. Nah, contoh juga misalkan apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Enggak mau makan kalau ada lauknya 2. Ya. Dia pernah disediakan oleh ya putrinya atau istrinya, saya lupa lagi. Ya, hidangan di mana lauknya ada 2. Ya. Dia nggak mau makan. Nah, Umar nggak mau makan. Itu sebagai bentuk praktek zuhud dan warot. Tapi bukan berarti itu jadi haram gitu kan. Misalkan apa kita ke warteg, Umar kita cuma 1 lauk sehingga menganggap haram kalau kita ngambil orek, ngambil apanya gitu kan. Nggak gitu juga gitu kan, seperti itu. Nah, tapi tadi ada sisi yang memang Umar ingin menyeimbangkan dirinya sehingga harus mempraktekkan seperti itu. Nah, taib. Nah, kemudian contoh di sini ya. Wal an waridu amsilah ala wasatiyati ahli sunnah fi suluk ala nahwi tali. Nah, sekarang kami akan memaparkan contoh-contoh bagaimana sikap pertengahan ahlu sunnah di dalam suluk. Nah, sebagai berikut. Taib. Pertama, ahlu sunnah wal jamaah wasdun fi babil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar bainal wa'idiyah wal murji'ah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah pertengahan di dalam bab amar ma'ruf dan nahi munkar antara kelompok wa'idiyah tadi dan kelompok murji'ah. Ya, kelompok wa'idiyah ini yang dipelopori oleh Khawarij dan Mu'tazilah dan yang sepaham dengannya, dan kelompok murji'ah. Baik. Maka kelompok Wa'idiyah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah, mereka melakukan ingkarul munkar. Ya. Tapi melakukan ingkarul munkarnya ini ada sikap ekstrim dan berlebihan. Nah, sehingga apa? Mereka membolehkan khuruj, keluar memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang mereka melakukan dosa dan kemaksiatan.
yang melakukan kezaliman. Maka ahlu sunnah ya tetap ingkar mungkar kepada pemimpin, tapi tidak mengangkat senjata, menasehati tapi tidak mengangkat senjata. Karena apa? Al-qaulul haq, afdalul jihad al-qaulul haq inda sultanil jair. Seutama-utama jihad adalah mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim, tapi tidak mengangkat senjata. Selama pemimpinnya muslim, gitu kan. Nah, sedangkan Wa'idiyah, Mu'tazilah dan Khawarij, mereka hanya sekedar melihat kezaliman pada pemimpin atau mereka anggap sebagai kezaliman, ya, maka mereka langsung mengangkat senjata seperti itu. Nah, taib, sehingga apa dampak dari hal tersebut? Berbagai macam kerusakan dan kemungkaran yang lebih banyak daripada yang mereka hilangkan. Nah, di sisi lain Murji'ah nih, mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menganggap wah itu mah fitnah, itu mah masuk ke dalam wilayah fitnah, kita tidak masuk ke dalam wilayah fitnah, sehingga diam. Ya, tidak melakukan tidak mengingkari kemungkaran karena alasan ini fitnah ini, ya. Taib, maka fa ahlus sunnah ya'muruna bil ma'ruf, ahlus sunnah memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran sesuai dengan tuntunan syariat, disertai dengan menjaga maqasid syariah. Ya, disertai dengan menjaga maqasid syariah dan bersemangat untuk melazimi jamaah dan persatuan, dan menjauhkan diri dari furqah dan ikhtilaf, menjauhkan diri dari perpecahan dan ikhtilaf, ya. Taib, sebagai salah satu contoh, misalkan apa, pada masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, jadi ketika itu Utsman ibn Affan, ya, ketika ke Mekah, beliau mengitmam salat, yang menyempurnakan salat fardu, yang seharusnya sunnahnya adalah dikosor, ya, sunnahnya dikosor. Apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan ini diingkari oleh Ibnu Mas'ud, sahabat, karena menurut Ibnu Mas'ud ini tidak sesuai dengan sunnah, ya. Taib, tapi Ibnu Mas'ud sendiri tetap sholat di belakang Utsman ibn Affan. Nah, kemudian ada yang nanya, kenapa bukannya anda mengingkari, ya, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tersebut, misalkan apa, menyempurnakan sholat ketika safar ketika di Mekah, ya. Maka jawaban Ibnu Mas'ud, al khilafu syarr, menyelisihi itu buruk, ya. Jadi dia tidak ingin menimbulkan apa istilahnya pertikaian dan perpecahan, tetap dia menjaga persatuan. Nah, taib. Berkata Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wa ahlul bidah minal khawarij wal mu'tazilah wa syiah wa ghairuhum yarawna qitala a'immatil jur. Ya, ahli bidah dari kalangan khawarij, mu'tazilah dan syiah dan selain mereka berpandangan memerangi para pemimpin zalim, wal khuruj alaihim idza fa'alu ma huwa zulmun, dan keluar memberontak kepada mereka apabila mereka melakukan sesuatu yang kezaliman atau yang mereka anggap sebagai kezaliman. Wa yaruna dzalika min babil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan mereka menganggap itu masuk ke dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Wa akharun minal murji'ah wa ahlil fujur, dan yang lain dari kalangan murji'ah dan ahli fujur, ya, qad yarawna tarkal amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dhannan anna dzalika min babit tarkil fitnah. Jadi yang lain dari kalangan murji'ah dan orang-orang fajir, lihat, ya, murji'ah ini digandengkannya dengan orang-orang fajir, ya. Mereka melihat, ya, berpandangan untuk meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka sangka
ya, bahwasanya sikap seperti itu termasuk ke dalam bab meninggalkan fitnah, menghindari fitnah. Haula yuqabilu haula. Jadi mereka bertentangan dengan yang sebelumnya. Ya, taib. Oleh karena itu Al-Ustaz Abu Mansur Al-Maturidi, ya, salah satu penulis di dalam ilmu kalam dan usul din dari kalangan Hanafiyah, yang mereka berada di belakang An-Nahr, ya, taib, yang menyebutkan sesuatu yang bertentangan dengan mazhab Mu'tazilah di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena Maturidiyah ini dalam bab akidah dia irja, ya, dia murji, ya. Fadzakara anal amr ma'ruf bin nahi munkar wa saqata fi hadzal zaman. Jadi Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan ketika itu bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar di zaman ini udah saqat, ya, jadi dianggap tidak berlaku lagi, ya, dianggap seperti itu. Nah, wa yaqulu fi maudin akhar. Nah, dan Syekhul Islam mengatakan di tempat yang lain, at-tariqah al-wusṭā allati hiya dinul Islam al-mahd jihad man yastahiqul jihad. Maka jalan pertengahan yang itu merupakan agama Islam yang murni adalah, ya, memerangi atau berjihad yang memang layak untuk dijihadi. Nah, kahaulail qaum al-mas'ul anhum, seperti mereka, yaitu apa? Kaum Tatar pada masa beliau, ya, kaum Tatar. Maka berjihad melawan mereka, melawan kaum Tatar ini, Mongol, ya, dengan setiap pemimpin dan kelompok yang lebih utama dengan keislamannya daripada mereka, yang lebih mending daripada Tatar, gitu kan, seperti itu. Nah, id lam yakun jihadum ila kadzalik, karena apa? Tidak mungkin menjihadi mereka, memerangi kecuali dengan yang demikian. Wajtinabu i'anati ta'ifah allati tagzu ma'aha ala kulli syai'in min ma'asillah, dan menghindari menolong kelompok yang berperang bersamanya atas segala sesuatu yang merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah. Bal yuti'uhum fi ta'atillah, bahkan mentaati mereka di dalam ketaatan kepada Allah. Idz la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq, karena apa? Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada Khaliq. Maksudnya gini, misalkan apa? Ada kelompok-kelompok yang membahayakan Islam, ya, dan memerangi Islam. Yang mengadakan perlawanan ke mereka itu adalah misalkan kelompok yang sebetulnya ada penyimpangan juga, tapi ini lebih mending daripada yang itu. Maka sikap pertengahan Ahlussunnah gabung dengan kelompok ini untuk melawan yang lebih berbahaya. Tapi tetap tidak mendukung kelompok tersebut dalam kesalahannya, dalam kemaksiatannya, seperti itu. Nah, hadhihi tariqatu khiyari hadhil ummah qadiman wa hadisan. Inilah tariqah umat terbaik baik dulu maupun sekarang. Wa hiya wajibah ala kulli mukallaf, dan itu wajib bagi setiap mukallaf. Wa hiya mutawassitun baina tarfil haruriyah wa amsalihim wa man mimman yasluku maslakal wara al fasid an nasyi an qilatil ilmi. Dan itulah pertengahan antara, ya, dua kelompok atau dua sisi kelompok Haruriyah dan yang semisal dengan mereka, di antara yang meniti jalan wara, kehati-hatian, namun kehati-hatian yang salah, yang itu muncul dari sedikitnya ilmu, ya. Wa baina tariqatil murji'ah wa amsalihim, dan di antara tariqahnya murji'ah dan yang semisal mereka, mimman yasluk ta'atal umara mutlaqan wa illam yakunu abraran. Lihat maslaknya murji'ah itu apa? Taat kepada pemimpin secara mutlak walaupun pemimpinnya nggak baik. Itu maslaknya murji'ah. Tapi ini saja yang mungkin bisa disampaikan karena sudah mau jam 8, ya. Tinggal beberapa menit lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.